Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang manajemen hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Kelompok 3 terdiri dari saya, Aina Fauzia, rekan-rekan saya yang bernama Airani, Ayu Ernawati, Cin Siti Nur Aisyah, Ida Farida, Nina Nurhayati, Salma Sofwatul Hasanah, Sandra Melinda, dan Sinta Dewi. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas Pak Erik Taufikur Rahman, SPD MPD. Untuk materi yang pertama yaitu definisi humas menurut Anggoro tahun 2008, definisi humas seluruh upaya yang dilakukan secara tersusun dan berkelanjutan dalam rangka mengkondisikan, memelihara niat baik serta pengertian antara suatu organisasi dengan segenap halayaknya. Yang kedua, menurut Suryo Broto tahun 2010, humas menurutnya sebagai kegiatan melakukan publikasi tentang kegiatan organisasi yang harus diketahui oleh pihak luar secara luas. Yang ketiga, menurut Hermanto tahun 2007, mengutip pengertian humas dari Roberto Schomes dalam bukunya bahwa humas merupakan proses interaksi yang bertujuan untuk menciptakan opini publik yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme, menanamkan kepercayaan yang baik, serta menumbuhkan citra positif dari publik. Yang keempat, menurut Christian yang dikutip Bonar tahun 1993, humas sebagai suatu usaha sadar guna memengaruhi orang lain melalui komunikasi yang disampaikannya agar dapat berpikir baik, menghargai, mendukung, serta bersimpati terhadap organisasinya. Untuk selanjutnya, menurut Jeffkins tahun 2003, mendefinisikan humas sebagai keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik, goodwill, dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap halayaknya. Yang terakhir, menurut Hidayah tahun 2015, humas juga diartikan sebagai usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Dapat disimpulkan bahwa humas adalah suatu kegiatan yang diatur sedemikian rupa, berlangsung secara terprogram, kontinu, dan teratur dalam sebuah program organisasi, dan bukan kegiatan yang dilakukan secara sembarangan dan asal-asalan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang ahli dalam mengatur tata kelola komunikasi yang baik sehingga terciptanya kepercayaan dan citra positif dari masyarakat. Lembaga pendidikan adalah tempat di mana seorang peserta didik dirangsang untuk belajar di bawah pengawasan dan pendidikan guru, menurut Mulyana tahun 2009. Hubungan masyarakat dengan lembaga pendidikan. Hubungan masyarakat dengan lembaga pendidikan adalah kegiatan yang sengaja dilakukan oleh lembaga, direncanakan secara baik dan berlangsung secara kontinu dalam mengadakan dan membina hubungan yang harmonis dengan orang tua, peserta didik, sebagai pengguna user dengan memberi penjelasan yang secukupnya sesuai kebijakan lembaga, mendahului, mempercayai, dan memberikan dukungan terhadap program-program yang diselenggarakan lembaga pendidikan. Konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat yaitu sistem terbuka, memiliki negentrofi, yaitu suatu usaha yang terus-menerus untuk menghalangi kemungkinan terjadinya atrofi atau kepunahan keberhasilan. Sistem ini tergantung dari lembaga itu sendiri. Manfaat hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat bagi lembaga pendidikan itu sendiri yaitu: 1. Memudahkan memperbaiki pendidikan. 2. Mendapat koneksi dari kelompok. 3. Mendapat dukungan moral dari masyarakat. 4. Memudahkan meminta bantuan dari masyarakat. 5.
memudahkan pemakaian media pendidikan masyarakat, dan yang keenam adalah memudahkan pemanfaatan narasumber. Bagi masyarakat sendiri, yang kesatu adalah mengetahui hal-hal persekolahan dan inovasinya. Kedua, kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan, dan yang ketiga, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan. Dan yang keempat adalah melakukan usul lembaga pendidikan. Tujuan secara universal menurut Kowalski tahun 2011, yang pertama yaitu improving the quality of education atau berpengaruh terhadap hasil pada peningkatan layanan pendidikan. Yang kedua, enhancing the image of the school or district, yaitu meningkatkan kepercayaan publik. Ketiga, building support for change, yaitu melakukan hal-hal baru dalam peningkatan pendidikan. Yang keempat, managing information, mengakses, menyimpan, menganalisis, bertukar, dan menggunakan data untuk membuat keputusan yang efektif. Tujuan secara universal menurut Kowalski tahun 2000. Yang kelima yaitu marketing program, atau menentukan apa yang dibutuhkan dan diharapkan masyarakat dari masing-masing lembaga pendidikan. Yang keenam, establishing goodwill essence of ownership, yaitu menyalakan kembali rasa tanggung jawab, melibatkan semua publik dalam wacana yang bermakna. Dan yang ketujuh, providing evaluation data, menilai dan mengevaluasi efektivitas pendidikan. Jenis-jenis kegiatan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Kegiatan eksternal. Kegiatan ini selalu berhubungan dengan masyarakat di luar warga sekolah. Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan, yakni secara langsung, tatap muka, dan tidak langsung. Kegiatan langsung misalnya rapat bersama dengan pengurus BP3 setempat, berkonsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, melayani kunjungan tamu, dan sebagainya. Kegiatan eksternal tidak langsung adalah kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat melalui perantara media tertentu, seperti penyebaran informasi melalui televisi. Berhasil tidaknya menggunakan televisi sebagai alat media publisitas sekolah tergantung pada progres yang telah disiapkan sebelumnya. Di dalam program tersebut, hal-hal atau pokok-pokok yang akan disajikan kepada penontonnya. Kegiatan internal. Sasarannya adalah warga sekolah, yaitu guru, tenaga tata usaha, dan siswa. Pada prinsipnya, kegiatan internal bertujuan untuk yang pertama, memberi penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah, situasi dan perkembangannya. Yang kedua, menampung sarana-sarana dan pendapatan-pendapatan dari warga sekolah dalam hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan sekolah. Yang ketiga, dalam pemeliharaan hubungan yang harmonis dan terciptanya kerjasama antara warga sekolah sendiri. Menurut Don Bigine 1984, kegiatan internal langsung. Yang pertama, rapat dewan guru. Yang kedua, upacara sekolah. Yang ketiga, karya wisata atau rekreasi. Kegiatan internal tidak langsung. Yang pertama, penyampaian informasi melalui surat edaran. Yang kedua, penggunaan paparan pengumuman di sekolah. Yang ketiga, pemasangan iklan melalui media massa dan kesempatan-kesempatan tertentu. Yang keempat, penyelenggaraan majalah dinding. Menerbitkan buletin sekolah untuk dibagikan kepada warga sekolah. Jenis hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, hubungan edukatif, adanya hubungan kerjasama mendidik antara guru dan orang tua. Yang kedua, hubungan kultural, yaitu membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah berada. Yang ketiga, hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dengan sekolah, sekolah dengan pemerintah, dan dengan perusahaan-perusahaan setempat. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.